Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Windayani, NIM 402200124, kelas Perbankan Syariah E. Saya akan menyampaikan materi mengenai bagaimana cara kerja bank syariah. Apa sih pengertian bank itu? Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah terhindar dari unsur maisir, gharar, dan riba. Kedudukan atau posisi bank syariah berada di tengah-tengah masyarakat yang kelebihan modal atau pemilik dana dan pengguna dana. Jadi, bank sebagai media penghubung antara pemilik dana dan pengguna atau orang yang memerlukan dana. Fungsi dasar bank syariah ada dua, yaitu fungsi penghimpunan dana dan fungsi penyaluran dana. Yang pertama, fungsi penghimpunan dana. Fungsi penghimpunan berasal dari modal dan simpanan. Modal itu sendiri berasal dari dana yang disalurkan oleh pemilik bank dalam bentuk saham dan lain-lainnya. Sedangkan simpanan berasal dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah. Di dalam simpanan ini ada dua akad, yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Yang pertama, akad wadiah atau titipan. Akad wadiah dibagi menjadi dua, yaitu yad domanah dan yad amanah. Dalam akad wadiah ini, bank diberikan hak untuk mengelola, jadi dana bisa digunakan untuk apa saja, yang penting tidak melanggar syariat Islam. Contohnya, mahasiswa yang menabung di lab mini bank syariah itu menggunakan akad wadiah. Yang kedua adalah akad mudharabah. Akad mudharabah ini biasanya terjadi dalam deposito dan tabungan. Dana-dana yang sudah dihimpun bank tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran dana terdapat tiga prinsip, yaitu dalam jual beli, dalam pembiayaan, dan dalam upah. Yang pertama, dalam jual beli ada tiga akad, yaitu murabahah, salam, dan istisna. Yang pertama adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam akad murabahah ini keuntungannya disebut dengan margin. Yang kedua adalah salam. Salam adalah akad jual beli pesanan suatu barang dengan kriteria dan spesifikasi tertentu yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara tunai saat kontrak disepakati dan barang diserahkan di kemudian hari. Dalam transaksi salam, barangnya berupa hasil pertanian. Yang ketiga adalah istisna. Istisna merupakan jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Dalam transaksi istisna, barangnya berupa manufaktur. Yang kedua adalah dalam pembiayaan usaha. Ada musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah persekutuan usaha antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak mengeluarkan modal, sedangkan jika ada kerugian ditanggung kedua belah pihak, dan jika ada keuntungan maka dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Yang kedua adalah mudharabah. Akad dalam hal usaha oleh perbankan dan nasabah yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemodal, yaitu sebagai pemodalnya adalah bank, dan pihak kedua sebagai pengelolanya adalah nasabah. Yang ketiga, dalam upah. Dalam upah ada ijarah atau sewa menyewa. Dalam ijarah sendiri ada IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik, IMBB, dan IMBH. Yang kedua adalah kafalah, yang ketiga adalah wakalah, yang keempat adalah hawalah. Dari penyaluran tersebut pasti mendapatkan hasil, maka masyarakat membagi keuntungan kepada pihak bank. Karena uang yang disalurkan bukan uang sendiri, maka bank juga memberikan bagi hasil kepada pemilik dana, baik yang berupa modal maupun simpanan. Di sini saya akan memberikan contoh sederhana, yaitu dengan akad murabahah. Misalnya,
Seorang pengusaha telur bermaksud membeli mobil untuk berjualan keliling, tetapi seorang pengusaha tersebut belum mempunyai dana untuk membeli mobil. Pengusaha tersebut kemudian mengajukan pembiayaan ke bank syariah dengan skim murabahah. Kemudian, bank membelikan mobil yang dibutuhkan pengusaha telur tersebut dan memberikannya kepada pengusaha telur itu dengan harga jual yang disepakati kedua belah pihak. Harga jual tersebut diperoleh dari harga beli ditambah margin. Dari akad murabahah ini, bank mendapatkan margin yang diperoleh dari nasabah. Kemudian, bank juga memberikan bagi hasil kepada pemilik dana tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.